Saudaraku, apakah kau pernah tertidur tapi hatimu tidak ikut terpejam? Badanmu rebah tapi pikiranmu terbang pada nominal-nominal yang belum terbayar, pada wajah-wajah yang kau cintai, yang tak tahu bebanmu seberat langit yang tak tampak ujungnya. Di luar engkau terlihat biasa, tersenyum kepada tetangga, bercanda kepada anakmu, dan terlihat kuat di depan pasanganmu. Tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang diam-diam merobek hatimu perlahan, yaitu hutang. Hutang bukan sekadar angka. Ia adalah suara detak jantung yang gelisah di akhir bulan. Ia adalah tangis yang kau telan sendiri saat semua tertidur. Ia adalah janji-janji yang belum terbayar dan rasa malu yang membayangi setiap pertemuan. Tapi ketahuilah, tak ada luka yang Allah biarkan terbuka tanpa rencana kesembuhan. Tak ada air mata yang jatuh kecuali sudah diperhitungkan dalam takdirmu. Segala sesuatu yang menghimpit sudah Allah tuliskan agar kau kembali datang, yaitu datang menemui panggilan rindunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kau mengandalkan kekuatan tanganmu sendiri, mengira uang datang karena kerja keras, bukan karena rezeki darinya. Lalu Allah perlihatkan betapa cepat dunia bisa membalikkan bahagia menjadi beban, tabungan menjadi tunggakan, senyum menjadi kesedihan yang tak bisa diceritakan. Tapi justru disinilah saat-saat terberat dalam hidup adalah saat-saat yang paling suci untuk mengenal Allah lebih dalam. Hutang bukanlah akhir, itu adalah pintu. Pintu menuju taubat yang sesungguhnya, pintu menuju rezeki yang halal dan berkah. Karena Allah tak pernah menutup jalan keluar. Ia hanya menunggu siapa yang bersedia mengetuknya dengan tangis dan kejujuran, dengan yakin dan tawakal. Bila ingin keluar dari hutang yang menyesakkan, bukan dompetmu yang harus diisi lebih dulu, tapi hatimu. Banyak orang terjebak karena ingin cepat, karena ingin instan, karena ingin terlihat sukses meski belum layak secara nyata. Maka sekarang, bersihkan niatmu dan perbaiki sholatmu. Tinggalkan riba sekecil apapun, berjanji pada Allah, "Ya Rabb, aku tak ingin kaya dengan cara yang kau murkai, meski itu cepat dan menggiurkan. Aku hanya ingin berkahmu." Mulailah dari sini, bangun di sepertiga malam, curahkan seluruh isi hatimu kepada Allah. Minta satu hal saja, "Ya Allah, tolong aku keluar dari hutang ini dengan cara yang kau ridai." Karena saat hatimu berserah, langit pun ikut mendengar. Terkadang Allah cabut semua sandaran agar kau tahu bahwa hanya kepadanya tempat bergantung yang sejati. Tak ada lagi yang bisa kau andalkan. Saudara mulai menjauh, teman pun pura-pura tak kenal. Janji-janji manusia yang dulu terasa meyakinkan, kini tinggal kenangan dan pesan yang tak lagi dibalas. Di titik ini, banyak orang menyerah, bahkan menyalahkan takdir. Padahal justru di titik inilah langit sedang menunggu ketukan paling tulus dari dirimu. Tahukah engkau bahwa Allah paling dekat ketika tak ada seorang pun yang tersisa untuk didatangi? Itulah waktu terbaik untuk menangis. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa selama ini kita terlalu banyak berharap pada makhluk dan terlalu sedikit meminta kepada Sang Khalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kau mungkin tak bisa keluar dari jeratan hutang hanya dengan kalkulasi dunia, tapi akan bisa jika kau melintasi jalur langit dalam tiap langkahmu. Ada amalan-amalan yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa menggetarkan arsy Allah dan mendatangkan pertolongan dari arah yang tak kau sangka. Langkah pertama, awali dengan sholat duha. Ketika manusia sibuk mengejar dunia, luangkan sejenak waktumu untuk bersujud. Katakan pada Allah, "Aku hanya ingin rezeki yang halal dan tenang." Kedua,
tahajud dan sujud panjang. Bangun di tengah malam saat semua orang tertidur, saat dunia senyap dan sunyi. Lalu letakkan wajahmu di bumi dan mintalah seperti anak kecil yang menangis memohon pelukan ibunya. Katakan, "Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, aku hanya hamba yang lemah, lepaskan aku dari beban ini." Ketiga, istighfar tanpa putus. Perbanyak memohon ampun, bukan hanya karena kau berdosa, tapi karena istighfar membuka pintu rezeki sebagaimana janji Allah. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Jangan remehkan amal-amal ini. Mereka bukan teori. Mereka adalah jalan nyata yang telah menyelamatkan banyak jiwa dari lilitan hutang menuju pelukan rezeki yang tak terduga. Setelah langit kau ketuk, kini bumi pun akan dibukakan jalannya. Allah tidak akan mencukupkanmu hanya dengan doa, tapi Dia akan memberi jalan setelah kau bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Mulailah langkahmu, buat catatan hutang secara jujur dan jangan disembunyikan. Tulis semuanya dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Prioritaskan yang mendesak dan bayar yang menuntut lebih dulu. Negosiasi dengan santun dan jangan malu mengatakan, "Saya ingin menyelesaikan hutang ini, mohon beri saya waktu dan kepercayaan." Lalu relakan yang harus dikorbankan. Jual barang yang tidak esensial. Lebih baik menjual barang kesayangan daripada kehilangan ketenangan. Cari penghasilan tambahan namun halal. Jangan tergoda pinjaman cepat, jangan menambah lubang untuk menutup lubang. Mulailah dari yang kecil, jual makanan, jasa, atau apapun yang halal. Lalu minta pada Allah, "Ya Rob, berkahilah usaha kecil ini hingga menjadi pintu besar yang menjadi jalan keluarku dari hutang." Saudaraku yang dirahmati Allah, tak semua jerat berbentuk tali. Ada yang hadir dalam bentuk manis tapi diam-diam mencekik. Namanya riba. Banyak orang terperangkap bukan karena tak bisa bekerja, tapi karena terikat pada sistem yang tak Allah berkahi. Riba mungkin terlihat sebagai jalan pintas saat terdesak. Cepat, mudah, tapi ada harga yang jauh lebih mahal daripada bunga pinjaman, yaitu hilangnya keberkahan hidup. Allah tidak sekadar melarang riba. Allah menyatakan perang bagi pelakunya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Apa jadinya jika hidupmu berperang dengan langit? Bisakah engkau menang? Bisakah engkau bahagia? Mungkin inilah mengapa rezekimu terasa sempit, padahal pemasukanmu besar. Tidurmu gelisah, padahal tagihan lunas untuk sementara. Karena bukan uangnya yang salah, tapi cara memperolehnya. Hijrah itu bukan sekadar pindah tempat, tapi pindah niat. Dari dunia yang mengejar menuju Tuhan yang memberi segala. Saat engkau sadar bahwa rezeki tak pernah datang karena liciknya strategi, melainkan karena izin ilahi, maka saat itulah waktunya berbalik arah dan berkata dengan lirih, "Ya Rob, aku telah terjebak dalam sistem yang kau murkai. Ampunilah aku, tunjukkan aku jalan halal meski lambat, asal engkau ridha." Taubat dari riba itu berat karena ia menuntut kejujuran, ia menuntut penolakan dari kemudahan palsu. Tapi percayalah, Allah tidak akan biarkan seorang hamba yang ingin kembali tanpa jalan pulang. Langit akan terbuka bagi siapapun yang berani mengakhiri, meski hidupmu akan mulai dari nol. Karena bagi Allah, nol yang halal jauh lebih tinggi nilainya daripada miliaran yang penuh dengan najis riba.
Saat tanah hidupmu telah kau bersihkan dari riba, barulah benih rezeki akan tumbuh subur di sana. Mulai saat ini, jadikan prinsip ini sebagai kompas hidup. Tidak semua yang cepat itu berkah, tidak semua yang besar itu rezeki. Yang penting bukan banyaknya uang, tapi tenangnya hati. Hidup tanpa riba adalah hidup yang mungkin terasa lambat, tapi langkahmu lebih ringan, tidurmu lebih nyenyak, hartamu lebih berkah. Dan yang terpenting, Allah tidak lagi menjadi musuh dalam perjalanan hidupmu. Gantilah bunga pinjaman dengan doa yang tulus. Gantilah hutang berbunga dengan kerja keras yang halal. Gantilah gengsi dengan iman. Karena ketika engkau rela hidup sederhana, Allah akan cukupkan dengan caranya yang menakjubkan. Setiap orang punya cerita, dan di balik setiap cerita ada air mata yang tak terlihat, ada jerit hati yang nyaris tak terdengar. Ini bukan dongeng, bukan motivasi murahan, tapi kisah nyata dari orang-orang seperti kita yang dulu jatuh, remuk, dan hampir menyerah karena hutang. Tapi Allah pilih mereka untuk bangkit karena satu hal, yaitu karena mereka kembali. Ada seorang ayah, pengusaha yang bangkrut dalam semalam. Hutangnya miliaran. Ia kehilangan rumah, mobil, dan rasa percaya diri. Tapi tak satupun ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Ia lalu duduk bersimpuh, meminta ampun, memutus riba, dan memulai segalanya dari titik nol. Bekerja sebagai sopir, berjualan nasi uduk, menangis setiap malam dalam tahajud. Dan Allah pun membuka jalan yang tak terduga. Usaha kecilnya tumbuh perlahan tapi pasti. Rezekinya membaik, hutangnya lunas, dan kini ia menjadi pengusaha yang jauh lebih tenang. Karena bukan besar kecil hartanya yang ia kejar, tapi berkahnya. Tuhan tidak memberi satu pintu untuk semua, tapi ia bukakan jutaan jalan sesuai peta hidup masing-masing. Ada juga seorang ibu rumah tangga, hidup sederhana tapi terlilit hutang karena rentenir. Suaminya sakit, anak-anaknya butuh biaya. Ia tak punya keterampilan, tapi ia punya hati yang terus berdoa. Ia mulai membuat kue dari dapur kecilnya, menjualnya ke tetangga, lalu ke warung. Setiap pagi ia berkata, "Ya Allah, berkahilah ikhtiarku ini agar menjadi jalan lepas dari hutang dan kesempitan." Doanya dilangitkan dengan air mata, dan Allah mengangkatnya. Kini bukan hanya hutangnya lunas, tapi usahanya berkembang karena hatinya telah ia bersihkan, dan harapannya hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Begitulah, Allah tidak melihat siapa kamu hari ini, tapi seberapa besar keyakinanmu bahwa esok bisa lebih baik. Banyak orang putus asa karena tak melihat jawaban dari doanya. Padahal Allah bukan tak menjawab, tapi sedang menunggu kesungguhan. Ingat, jalan keluar dari hutang bukan hanya soal strategi dan bisnis, tapi tentang iman yang bertumbuh. Kisah-kisah nyata ini bukan untuk membuatmu iri, tapi untuk menegaskan satu hal. Jika mereka bisa, kenapa engkau tidak? Mulailah walau kecil, berniatlah walau belum ada hasil. Bangun di sepertiga malam, bersedekahlah meski hanya Rp1.000. Jangan pernah menyepelekan amal kecil yang dilakukan dengan yakin, karena bisa jadi itu yang membuka pintu langit. Dan jika engkau masih merasa sendiri dalam gelap ini, ingatlah, bahkan malam pun diciptakan bukan untuk menakutkan, tapi agar bintang bisa terlihat. Hutang bisa menjadi petaka, tapi bisa juga menjadi jembatan menuju Allah. Tergantung apakah kau ingin menyerah atau berserah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bebas dari hutang bukan hanya soal kerja dan usaha, tapi soal siapa yang kau mintai pertolongan pertama kali. Berikut 6 langkah awal yang bersifat spiritual, karena hutang bukan hanya beban ekonomi, tapi juga beban rohani. 1. Taubat nasuhah. Akui kesalahan. Berhenti menyalahkan keadaan. Tumpahkan segala sesalmu hanya kepada Allah.
tangis yang jujur di sepertiga malam yang mampu memecahkan dinding hutang yang tebal. 2. Berdoa khusus untuk hutang. Jadikan doamu bukan sekadar rutinitas. Tujukan langsung, sebutkan jumlah hutangmu, dan katakan, "Ya Allah, lunaskan semua ini, karena hanya Engkau yang maha mampu." 3. Hindari riba dalam bentuk apapun. Jangan menyiram tanaman rezeki dengan air yang najis. Jika ingin hidup berkah, hentikan semua transaksi yang mengandung riba sekecil apapun. 4. Perkuat salat dan zikir. Hutang bisa melemahkan, tapi salat bisa menguatkan. Jadikan salat bukan hanya kewajiban, tapi tambatan jiwa. Bangun di sepertiga malam, temui Allah yang saat itu turun ke langit dunia. Waktu tahajud adalah jam sakral di mana rezeki dilimpahkan kepada yang terjaga. Jangan biarkan malam berlalu tanpa munajat. 5. Perbanyak sedekah. Sekalipun sedikit, sedekah itu ibarat lubang kecil tempat air masuk ke dalam bejana. Sering-seringlah buka keran dan lihatlah bagaimana Allah mengisi hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di ujung jalan yang dulu gelap ada cahaya yang kini mulai terlihat. Jika engkau telah mempraktikkan semua langkah itu, baik yang spiritual maupun yang praktis, maka yakinlah jalan keluar pasti datang. Bukan hanya lunas hutangmu, tapi damai hatimu. Bukan hanya bebas tekanan, tapi hidupmu kini lebih bermakna. Karena sesungguhnya Allah tak pernah menutup pintu bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Bahkan dari keterpurukan, Ia bisa bangkitkan engkau lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena cintanya. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika kisah dan langkah-langkah ini membuatmu merasa tidak sendiri, dan jika kamu ingin berjuang bersama saudara-saudaramu yang juga ingin bangkit, maka bergabunglah dengan komunitas ini. Tulis komentarmu di bawah, kisahmu, harapanmu, atau doa-doamu. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan hijrah, jalan perubahan menuju hidup yang Allah berkahi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.